Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim pada perenungan hari ini tanggal 10 Juni 2020. Perenungan pagi hari ini kita ambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini sering kita mendengar perdebatan bahwa orang-orang Kristen telah menjauhi hukum-hukum Taurat. Orang-orang Kristen telah meniadakan atau mengabaikan hukum Taurat. Bagaimana penilaian diri kita sendiri sebagai pengikut Kristus? Sungguhkah kita sebagai orang Kristen telah meniadakan hukum Taurat? Saudara-saudaraku yang terkasih, hukum dan aturan itu ditetapkan atau dibuat supaya hidup kita teratur, tertib, hidup menjadi tentram. Begitu pula hukum Taurat yang telah diturunkan oleh Allah melalui Musa untuk umatnya. Hukum Taurat ini ditaati oleh kaum Farisi. Mereka begitu taatnya namun mengabaikan pentingnya kesadaran akan hukum itu sendiri. Injil hari ini Yesus menegaskan kepada kita semua. Di dalam ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di sini Yesus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa yang terpenting adalah adanya kesadaran tentang adanya hukum dan aturan tersebut. Di dalam setiap kehidupan, baik dalam gereja, bermasyarakat, di sekolah, di jalanan, memiliki aturan-aturan tersendiri. Peraturan tersebut dibuat agar kita mempunyai rambu-rambu dalam menjalani hidup ini, juga dalam hidup beriman. Seperti contohnya saudara-saudaraku, dengan adanya rambu-rambu lalu lintas, membuat agar kita dapat menggunakan lalu lintas dengan baik, tidak sembrono, tidak semau gue, semau perut, agar tidak terjadi kecelakaan dalam berkendaraan. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan lalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan tentram. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menyadari akan tentang adanya hukum Taurat itu? Bagaimana kita menyikapi dan melakukannya? Bagaimana pula kita menyikapi akan hukum atau aturan yang ada di masyarakat? Hukum tentang menggereja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, hukum Taurat pada zaman Yesus maupun hukum gereja saat ini adalah bukti nyata cinta Allah pada kita. Ia ingin hidup kita selamat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, dengan menyerahkan dirinya supaya manusia memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita dalam melihat hukum dan aturan gereja yang ada? Apakah seperti yang dikehendaki oleh Yesus? Atau seperti orang Farisi? Apa yang dilakukan Yesus yang kadang tampak seperti melanggar hukum, namun sesungguhnya ia hendak menegaskan bahwa semuanya yang dilakukannya itu justru untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata menggenapi ini berasal dari bahasa Yunani yang bermakna memenuhi atau melakukan dengan penuh. Ia memang mengkritik sikap legalisir dan kemunafikan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Tetapi ia tidak mengkritik ketaatan mereka akan hukum itu. Yang ia kritik hanyalah praktek hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, menyembuhkan pada hari Sabat,
sebagai orang Yahudi, Yesus sendiri sangat taat pada hukum dan adat istiadat Yahudi. Bahkan ia melakukan dengan sepenuh-penuhnya hukum Taurat, tidak hanya secara lahiriah dan legalisirnya. Menurutnya, orang baru bisa melakukan hukum dengan sepenuhnya hanya kalau didasari oleh kasih. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, harus kita mengerti bahwa segala tindakan Yesus yang terlihat melanggar hukum Taurat itu dibuatnya karena hukum itu telah diselewengkan sehingga bertentangan dengan kasih. Yesus ingin mengembalikan pada hakikat yang sesungguhnya. Marilah, saudara-saudaraku sekalian, kita mau belajar dari Yesus menjadikan kasih sebagai dasar dalam melaksanakan segala macam aturan yang ada. Aturan yang ada agar kita dibebaskan dari sikap legalisir maupun dari sikap semaunya gue, semaunya perut. Kita mau taat pada setiap aturan yang dibuat. Kita lakukan berdasarkan kasih. Kita juga mau taat akan hukum, baik hukum gereja. Ini karena kita cinta pada gereja dan kepada umat. Jadikanlah kasih di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami taat pada peraturan dengan sepenuhnya, sadar berdasarkan kasih. Biar Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami selalu membimbing, menuntun, agar kami selalu dapat mengerti dan memahami akan segala peraturan dan hukum dan dapat melakukannya dengan penuh kesadaran dan berdasarkan kasih.